Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi guru-guru di Indonesia, khususnya teman-teman calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya Sofi Mariana, CGP Angkatan 5 dari SDN Kebun Dadap Timur 1 Kecamatan Saronggi akan melakukan sedang bersama Ibu Endah. Ya Bu ya, Ibu Endah, beliau adalah pengajar praktik yang akan mendampingi saya selama saya mengikuti program CGP ini selama 6 bulan ke depan. Dan hari ini Rabu 15 Juni 2022 beliau datang ke sekolah saya di SDN Kebun Dadap Timur 1 untuk melakukan pendampingan individu pertama. Semoga lancar. Awalnya saya dagdikduk, sekalipun sangat senang beliau sudah meluangkan waktu bersama saya di sini kurang lebih berapa jam Bu? 3 jam. Kurang lebih 3 jam untuk mengetahui aktivitas dan perubahan-perubahan apa yang telah saya lakukan di sini. Yuk kita ikuti kegiatan kami. Pada pendampingan kali ini, saya mengajak Ibu Endra menuju kelas tempat saya mengajar. Saya perkenalkan saya memiliki siswa-siswi yang aktif, ramah, dan sopan. Saya tanamkan kepada mereka nilai-nilai kesopanan dan keramahan yang biasa mereka lakukan dengan cara bersalaman ketika ada guru lain atau tokoh pendidikan datang berkunjung ke sekolah kami. Sebagai salah satu cara menghargai dan menghormati serta menyambut hangat kedatangan tamu di sekolah kami. Melalui bincang santai, saya kenalkan juga kelas saya yang menginspirasi, penuh informasi, dan penuh kreativitas siswa-siswi saya. Inovasi untuk menciptakan kelas dengan suasana ini bertujuan agar siswa saya merasa betah, nyaman, dan mudah dalam mengenal materi di kelas 6 melalui materi-materi singkat yang saya pajang di seluruh dinding kelas. Selain itu, ada inovasi baru dari isi kelas kami. Sebagai oleh-oleh saya dari Lokakarya Perdana Program Guru Penggerak yang merupakan aksi nyata dari nilai berpihak pada murid, yaitu papan kekhawatiran dan papan harapan. Ini ada dinding harapan, ada dinding kekhawatiran. Papan kekhawatiran dan papan harapan merupakan bentuk bukti keberpihakan pada siswa. Dari tulisan di papan itu, saya mengetahui harapan dan kekhawatiran murid-murid saya saat ini. Dan ini membantu saya menentukan bagaimana saya mendekati mereka. Dalam suasana pembelajaran, saya sangat menyadari pentingnya nilai-nilai kepemimpinan. Seorang guru tak hanya harus memiliki kemampuan mengajar, tapi juga bagaimana guru mampu menciptakan suasana belajar merdeka dalam kelas dan dalam diri siswa-siswi. Mau buat ke kertas itu? Iya, bagus. Iya, bagus. Gak apa-apa. Coba Ibu lihat sayang. Ya Allah. Iya, boleh lah. Kenapa sayang? Belum siap kolase, bentuk kolasenya. Kenapa nggak disiapkan dari rumah? Kan Ibu sudah bilang dari semalam, dari kemarin. Semalam Ibu ingatkan lagi. Antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan baik dari segi kemampuan, karakter, keterampilan, dan kematangan pemahaman dalam berpikirnya. Dengan prinsip menuntun dan menghamba, saya berupaya untuk bijak dalam memperlakukan siswa-siswi saya sesuai dengan karakter, tingkat pemahaman, kekurangan, dan kelebihan mereka, namun tetap berupaya secara maksimal dalam prosesnya sehingga siswa-siswi saya bisa meningkatkan kompetensinya. Untuk membantu siswa meningkatkan kompetensinya, saya harus menguatkan nilai-nilai kreativitas dalam diri saya. Karena dengan kreativitas yang tinggi,
saya yakin akan memberikan proses pembelajaran yang bermakna. Bagi saya, seorang guru yang kreatif dalam mengajar akan menumbuhkan dampak positif bagi siswa-siswinya. Sebab siswa tidak merasa jenuh dan dapat menerima pelajaran yang diberikan dengan baik. Saya yakin dengan pengelolaan proses belajar mengajar yang baik dan didukung oleh nilai-nilai kreativitas yang kuat akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan bersama. Rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, tentu kita sama-sama tahu kelas kita terisi oleh siswa-siswi dengan beragam karakter dan kompetensinya, bahkan siswa-siswi di kelas saya. Namun, perbedaan itu bukanlah alasan sehingga mereka menjadi pribadi yang individualistis. Mari kita ajarkan dan tanamkan kepada mereka nilai-nilai kolaborasi, terutama dengan teman sekelas dan lingkungan sekolah. Dalam kolaborasi di kelas, saya ajarkan tentang tanggung jawab dan peran mereka dalam suatu aktivitas bersama. Karena saya memandang siswa-siswi saya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain. Kolaborasi saat ini merupakan suatu keniscayaan, sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. Dan sejak dini pula kita gerakkan mereka untuk terbiasa berkolaborasi dalam aktivitas yang baik bersama teman ataupun orang-orang di sekitarnya, sehingga nilai-nilai kolaborasi tersebut akan tertanam dalam diri mereka dengan baik hingga dewasa. Kamu udah ambil peran. Untuk menanamkan nilai-nilai kolaborasi kepada siswa-siswi saya, tentu perlu adanya contoh dan keteladanan dalam diri saya. Sebagai CGP, saya merasa penting menguatkan nilai-nilai kolaborasi dalam diri saya. Karena guru penggerak tak hanya mampu dan bermanfaat untuk dirinya dan murid-muridnya, tapi bagaimana dia juga bermanfaat untuk rekan-rekan di tempat kerjanya. Dan kehadirannya mampu membawa transformasi menuju lingkungan belajar yang penuh kebersamaan dan peningkatan kompetensi rekan-rekan kerjanya. Dari pemikiran KHD, saya belajar betapa pentingnya seorang guru, apalagi calon guru penggerak memiliki nilai-nilai kolaborasi yang tinggi. Karena ketika kompetensi dirinya tumbuh lebih meningkat dan karakternya lebih baik, maka bagaimana dia bisa menularkannya kepada orang lain, agar mereka juga mampu bergerak lebih maju dan ikut serta secara aktif memajukan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak.